mungkin kita sedikit menggali informasi dengan Ibu. Kami dari Suara Minang TV. Oh, iya, sekarang ini kami sedang siaran langsung. ya. Ibu bisa nanti masyarakat sini bisa lihat di YouTube maupun Facebook. Iya, Nah, Bu, kita sedikit bertanya-tanya. ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini pasca terjadinya yang Ya peristiwa merasa tanggal tidak 7? tentram lah Pak. Kami saja, saya kan orang kebun. Iya. Selama 6 bulan ini terjadinya kayak gini nih, suami saya tidak bekerja. Iya. Mau makan saja Pak, maaf ya, saya cabut ubi untuk makan Pak. Saya Pak merasa sedih karena di sini kelahiran orang tua saya sudah 65 tahun. Oh. Nah, di sini. Jadi saya merasa keberatan Pak kalau seumpamanya pemerintah setempat ingin merelokasi kami, saya tidak terima. Saya tetap akan menolak relokasi dan tetap akan bertahan sampai titik darah saya yang penghabisan Pak. Oke. Berarti Ibu memang di sini beserta orang tua sudah sangat lama sekali. Sudah lama Pak. Termasuk keluarganya semua ini sama totok kami yang ada di sini ini makam dia. Ada di sini juga ada makam masyarakat yang sudah lama berdiam di sini. Saudara mereka inilah yang di belakang sini Pak. Jadi saya merasa keberatan Pak. Kalau bisa pemerintah itu janganlah sampai kami direlokasi Pak. Kasihan anak kami, anak sekolah. Dia memberi kami memberi tempat tinggal rusung. Tak bisa Pak, kami tak bisa hidup di rusung. Kami sudah terbiasa dengan hidup di kebun, sudah terbiasa dengan hidup di nelayan. Tak bisa Pak. Walaupun kan pemerintah juga memberikan biaya hidup dan segala macam. Oh maaf Pak ya, saya tidak percaya dengan pemerintah sekarang Pak. Tidak percaya. Pokoknya saya tidak percaya dengan pemerintah sekarang karena dia tidak berpihak kepada masyarakat. Kami juga bagian dari NKRI Pak, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sila kelima sudah tidak ada. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan undang-undang dasar bahkan penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan perikeadilan. Itu sudah tidak ada semua lagi Pak. Jadi harapan Ibu sebenarnya kepada pemerintah saat ini bagaimana? Harapan saya kepada pemerintah tolonglah. Kalau bisa janganlah kami direlokasi Pak. Janganlah. Di sinilah. Sampai kapanpun kami akan tinggal di sini dan mati pun di sini Pak. Itulah. Tapi anak-anak sekarang masih menikmati pendidikan, masyarakat sini masih menikmati pelayanan kesehatan? Kalau untuk pelayanan kesehatan sudah jarang Pak. Anak-anak pun sekarang sudah merasa ketakutan kadang-kala Pak. Karena banyak tentara, banyak polisi. Termasuk anak saya. Mak, saya takut dengan om itu. Saya takut dengan ini. Tak usah takut, saya bilang. Selama dia tidak mengganggu kita, kamu tetap aja sekolah. Tapi maksudnya begini, kan di sini ada UPT, Puskesmas. Betul. Masih tetap buka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kadang-kala gitu Pak, masih ada. Kalau saya memang tidak pernah lagi ke ini, karena sudah dipindahkan ke RSKI Kak. Oh RSKI, ya, sudah dipindahkan ke RSKI. Jadi di sini tidak terlalu ini lagi. Sudah tidak terlalu kami inilah. Untuk pendidikan anak-anak sama anak-anak sendiri bagaimana? Sekolah masih? Ya, sekolah masih Pak, cuma kami belum tahu juga untuk kedepannya mereka ini. Karena katanya tanggal 28 ini kami harus keluar. Iya. Tapi kami atas nama masyarakat setempat tidak akan pernah keluar Pak. Kami akan tetap bertahan di sini. Jadi pemerintah sendiri sampai saat ini belum bisa masuk untuk melakukan pengukuran di daerah ini atau bagaimana? Bagaimana Pak ya? Kalau mereka itu seringkali dia datang, tapi tanpa sepengetahuan kami semua. Datang, contohnya kayak polisi, kayak tentara. Kayak mereka datang ngasih brosur. Sebenarnya itu kan bukan tugas polisi Pak, dan bukan tugas aparat. Sekarang dunia sudah terbalik Pak. Dunia sudah terbalik. Sebenarnya kan tujuan dari aparat itu sendiri adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya ini adalah untuk kepentingan bersama juga. Cuma memang masyarakat tetap di keinginan mereka sendiri bahwasanya mereka tetap bertahan karena di sini adalah tanah leluhur mereka. Terus juga Pak ya, kami rencananya kan disuruh 28 ini harus keluar. Kami mau tinggal di mana Pak? Disuruh ke rusun. Kami tidak mau Pak, kami sudah terbiasa dengan hidup di sini Pak. Tak bisa kami. Walau dengan segala fasilitas apapun yang diberikan. Tidak, saya tidak mau, saya tetap di sini. Karena saya sudah sejahtera di sini Pak.
Jadi sebenarnya masyarakat di sini sendiri bukan mencari materi, tapi mencari ketenangan dan kenyamanan. Itu yang pertama, Pak. Ketenangan, kenyamanan. Lagian kalau untuk kesejahteraan, alhamdulillah, kami pun sudah tercukupi, Pak, dengan sehari-harinya. Tidak ada keinginan yang untuk begini, Kak. Tidak Ini yang ada, inilah yang kita Hmm. nikmati, begitu dari Iya, masyarakat. Pak. Hidup pun cuma bukan kita lama, Pak. Sebentar, Pak. Kalau Allah sudah menginginkan kita mati, ya mati, ya udah. Ya betul, Pak. Kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah terima, tetap menolak relokasi. Itu aja, Pak, mungkin dari saya. Baik, Ibu. Terima kasih. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Nia. Ibu Nia, terima kasih banyak, Ibu. Jadi sampai saat ini